pertanyaannya bagus banget, sangat apa ya praktikal gitu ya. Karena di lapangan itu kadang-kadang kita sudah oleskan minimal. Tadi yang saya sampaikan itu minimal loh ya, bukan berarti itu maksimal. Habis mandi 2 kali sama tidur itu sebenarnya adalah minimal. Nah, berapa sering pelembab itu dioleskan tergantung dari paparan atau pencetus yang timbul. Kayak tadi disampaikan AC terus-menerus. Mungkin tadi saya juga contohin kan di ruang server di mana suhunya sangat dingin atau di instalasi farmasi di mana suhunya harus dijaga di bawah 20 derajat, tentunya penambahan atau pengappaian penggunaan pelembab ini disesuaikan dengan faktor triggernya. Nah, caranya bagaimana? Ada cara yang paling mudah sebenarnya untuk melihat apakah kulit kita kekering atau tidak. Yang pertama pasti dengan meraba. Kedua mungkin dengan menarik ya. Ketika menarik kemudian terjadi tidak segera kembali berarti dia memiliki elastisitas yang kurang. Itu boleh segera diberikan pelembab. Jadi bukan berarti 2 kali atau 3 kali setelah sebelum tidur itu adalah waktu pemakaian, tergantung dari faktornya. Nah, tadi pertanyaannya bagus juga. Gimana caranya supaya tidak terlihat berat? Nah, berat atau tidak berat tergantung dari basis dari krimnya atau basis dari formulasinya. Biasanya basis formulasi oil atau minyak memang itu terasa lebih berat ya, walaupun sebenarnya krim atau oil itu juga ada tujuannya, yaitu untuk mempertahankan kelembapan lebih bertahan lama. Nah, sisi lain kalau kita pakai basis air atau gel itu enak dipakainya gitu ya, lebih mudah menyerap, lebih terasa dingin. Tetapi salah satu kelemahan gel adalah mudah tidak tidak semudah mempertahankan seperti kayak yang oil gitu ya. Makanya tadi ada salah satu solusi tuh yang tadi produknya Cetaphil itu bagaimana caranya mempertahankan kelembapan tapi tidak terasa berat. Mungkin salah satunya solusinya itu. Karena kalau kita harus memilih apalagi yang untuk berminyak ya. Untuk yang berminyak kalau pakai yang oily itu akan lebih terasa seperti kayak tambah lebih oily gitu ya. Padahal sebenarnya tujuan dari pemberian basis minyak itu adalah untuk mempertahankan barrier itu. Oh, bayi itu kulitnya sensitif, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau dikatakan, oh bayi kan kadang-kadang kita bilang ini lembab seperti kayak kulit bayi karena kulit bayi baru, terus kemudian belum mengalami banyak 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 paparan. Tapi kalau dikatakan bayi tidak perlu pelembab, tidak. Bayi itu adalah termasuk jenis kulit yang sangat sensitif, gitu. Makanya jangan nggak heran kalau ada sedikit alergi atau cetusan, maka timbul ruam lebih banyak, misalnya pada popok, gitu ya pada wajah. Nah, kalau dikatakan perlu pelembab, perlu gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi apa? Selain perlu pelembab atau tidak? Apakah perlu sabun muka 2 kali sehari atau dari tampilan yang lain? Kalau sabun atau pemilihan produk-produk untuk bayi tentunya adalah salah satu set untuk kebersihan. Kebersihan itu tentunya adalah salah satu sarana untuk menjaga kesehatan. Nah, kembali lagi penggunaan sabun atau penggunaan krim pelembab dan lain-lain untuk bayi karena kulitnya sensitif, maka tentunya teman-teman bisa memilih produk-produk yang memang khusus untuk bayi. Tapi kalau ditanyakan apakah perlu sabun pembersih? Ya, untuk menjaga kebersihan. Karena kita juga kalau dilihat dari perawatan bayi, kadang-kadang yang cium kakeknya, neneknya, dipegang sana, dipegang sini. Jadi perlu dilakukan pembersihan. Kebersihan ini adalah bagian dari kesehatan. Hanya produknya yang harus hati-hati karena kulitnya sensitif. Itu aja. Oh ya dong, butuh dong. Karena bukan berarti berminyak itu artinya kelembapan hidrasinya cukup ya. Justru kalau kita lihat kita kadang-kadang suka tertipu. Berminyak itu kan jenis kulit gitu ya. Sementara kering atau sensitif itu bukan selalu mengacu bahwa yang berminyak tidak sensitif. Bisa butuh nggak butuh, hanya pemilihan dari basis pelembabnya teman-teman harus perhatikan. Karena kalau udah berminyak, dicari basisnya yang oily atau yang menambah-tambah minyak itu terasa lebih berat. Mungkin nanti dicarikan satu pelembab yang basisnya gel. Seperti tadi ada beberapa pilihan dari Cetaphil ya, yang bentuknya gel, mudah menyerap dan kalau bisa juga bahkan mungkin ada satu komponen yang mengurangi produksi atau mengurangi oily-nya. Seperti itu.
Ya, produk skincare itu kan membantu ya mengatasi kulit sensitif. Tetapi itu kan untuk perawatannya, untuk care atau untuk perawatan. Tetapi penyebab utamanya tetap harus diatasi. Kayak tadi kan saya sudah bilang, problem di kulit itu ada intrinsik, ada ekstrinsik, penuaan. Bisa nggak diatasi? Nggak bisa, tapi dengan adanya care atau perawatan ini mengurangi. Jadi kalau ditanyakan membantu nggak? Membantu. Malah justru sebaiknya harus ditambahkan supaya terapinya menjadi lebih optimal gitu. Jadi jangan hanya menggunakan obat-obatan aja atau terapi hormonnya aja, tetapi kulitnya sendiri perlu dilakukan treatment gitu. Ya. Jadi kalau masalah hormon itu perlu ke dokter juga berarti Bu ya untuk didapatkan terapi yang sesuai. Ya, kalau hormon kan tidak ke terapi harus berdasarkan diagnosis dokter ya. Sehingga penetapan terapinya tidak bisa dilakukan sesuai medikasi. Sama seperti kayak tadi, beberapa penyakit yang menjadi faktor etrisit, misalnya ada pasien yang misalnya menggunakan obat-obatan kanker gitu ya, yang sehingga dia menimbulkan sensitivitas pada kulitnya gitu. Ya, tetap dia harus menggunakan terapinya, tetapi bagaimana cara mengurangi efek sampingnya ya kulitnya diberikan tambahan perawatan gitu ya, skincare. Juga dokter memberikan obat-obatan lain yang untuk mengurangi efek samping dari obat utama yang digunakan untuk mengatasi penyakit utamanya gitu. Ya, tergantung dari keluhan yang muncul dari penggunaan skincare berikut sebelumnya. Kalau keluhannya ringan, tidak menimbulkan apa misalnya inflamasi dalam jumlah yang besar atau luas, mungkin kita pastikan dulu bahwa memang dia itu teriritasi karena itu atau ada faktor pencetus yang lainnya. Jangan-jangan dia menggunakan kosmetik itu atau skincare itu, tapi dia juga tidak menghindari faktor triggernya. Jadi juga dibantu, tidak hanya menghilangkan skincare sebelumnya, tapi juga faktor triggernya apa. Tetapi seperti tadi disampaikan, kalau dari awal kita gali informasi dan kita lihat bahwa ini terkait dengan penyakit lainnya, misalnya dermatitis atopik atau terkait dengan penyakit bawaan iritisnya dan lain-lain, ini tidak bisa langsung, oh ya ganti dengan skincare lainnya. Ya, jadi ini kembali kepada ketentuan swamedikasi. Swamedikasi hanya bisa diberikan apabila keluhannya ringan dan diketahui penyebabnya. Tapi kalau tadi pertanyaannya hanya, oh iya ini nggak cocok gitu ya, tambah gatel, tambah kering, nggak mengatasi keluhan yang sebelumnya, berarti bisa dibantu dengan menggunakan pelembab lainnya tanpa harus jeda gitu ya. Psoriasis itu kalau obatnya kita bagi jadi dua ya, ada obat wajib apotik, ada juga obat yang harus dengan resep dokter. Tetapi biasanya kondisi psoriasis yang sudah kronis itu tidak bisa ditangani dengan swamedikasi. Ya, teman-teman, itu biasanya harus dalam monitoring dokter dan penggunaan terapinya juga jangka panjang. Tetapi kalau psoriasis yang masih ringan, bisa diatasi dengan kan banyak nih sediaan-sediaan skincare ya, misalnya dengan sediaan pelembab, kemudian dengan sediaan sampo gitu ya untuk di kepala itu bisa. Nah, itu psoriasis untuk menghilangkan, membantu sampo untuk membersihkan. Tetapi kembali lagi jenis atau beratnya penyakit itu yang menetapkan apakah psoriasis ini bisa diatasi dengan pemilihan terapi. Obatnya apa? Banyak ya, sediaan-sediaannya banyak untuk membantu pengelupasan, untuk membantu apa? Menghilangkan radangnya gitu ya. Tetapi pencetusnya tetap harus dihindarkan. Gitu. Kalau untuk monitoring seperti apa nih Bu, untuk pasien psoriasis? Monitornya, kalau monitornya dilihat, kalau psoriasis itu adalah satu, semakin luas atau tidak, kualitas hidupnya terganggu atau tidak. Kalau keberhasilan dari pengendalian dari psoriasis biasanya dari kualitas hidup dan dari luasnya. Jadi kalau teman-teman lihat orang psoriasis kan ini ya dalam apa sehariannya ya, dia merasa terganggu dari penampilan dan lain-lain. Apakah ini mengganggu semakin lama makin meluas atau tidak? Kalau misalnya terapinya itu berhasil, diberikan sesuai, maka psoriasis akan tertangani, tidak terlalu meluas, kemudian dia masih bisa beraktivitas dengan baik, tanpa ada gangguan penampilan dan lain-lain.